Keutamaannya adzan. Qala berkata An-Nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adana, man barang siapa orang, adana yang adzan yaman, lis salati untuk salat, sab'a sinina, selama 7 tahun, muhtasiban, mengharap ridha Allah. Muhtasiban itu artinya min ghairi ujratin, tanpa pahala, berarti ikhlas karena Allah. Muhtasiban karena semata-mata mengharap ridha Allah. Kutibah, katabah, maka menetapkan Allahu, siapa Allah, lahu bagi yaman, menetapkan bara'atan, pada kebebasan, menetapkan ya Allah lahu bagi yaman bara'atan, pada kebebasan, minan nari, dari api neraka. Jadi adzan itu sangat banyak fadilahnya ya. Cuman kalau suaranya jelek ya jangan masukkan diri ya. Ntar makin ngantuk orang yang dengar itu. Siapa yang adzan sih itu ya. Ini untuk yang suaranya bagus ya. Jadi yang suaranya bagus jangan nggak mau kalau suruh adzan. Fadilahnya sangat banyak. Wa qala, berkata An-Nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang, adana yang adzan yaman, hintai asyarata sanatan, berapa artinya ini? 12 tahun. Ai muhtasiban, apa? Lillahi ta'ala ya, wajibat, maka wajib, lahu bagi yaman al jannatu, apa? Surga. Wa qala, dan berkata An-Nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang, adana yang adzan yaman, khamsa shalawatin, di 5 salatan. 5 salatan baik gabung atau enggak, siang atau malam ya. Khamsa shalawatin imanan, hal iman, iman artinya meyakini, membenarkan bahwa itu termasuk daripada perintah syariat ya, termasuk dari urusan syariat. Wahtisaban, dan juga mengharap pahala hanya dari Allah tanpa mengut bayaran. Wahtisaban, dan mengharap pahala Allah. Ghufiro lahu, ghufiro, maka diampuni, lahu bagi yaman, ma apa sesuatu, taqaddamah, yang telah terdahulu, yama, min dambihi, dari dosanya yaman. Dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Orang yang adzan 5 salatan dengan iman, dan dia juga hanya mengharap pahala Allah, tidak mengharap bayaran. Wa qala, berkata An-Nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, ada 3 golongan, 3 orang, 3 golongan. Ya'simu, memelihara, hum, kepada 3 ini, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, memelihara dari apa? Min adabil qabri, memelihara dari siksa kubur. Ini 3 ini, semoga kita termasuk diantaranya. Min adabil qabri, dipelihara dari siksa kubur. Yang pertama asyahid, yang pertama ialah orang yang mati syahid ya. Kemarin diterangkan syahid ada beberapa macam, 3. Di sini juga kata ulama termasuk syahid dunia, termasuk syahid akhirat. Apa syahid akhirat kemarin contohnya? Ya boleh. Oke. Tidur dalam punya wudu. Bukan, itu bukan. Kalau itu bukan. Kalau kemarin itu orang yang punya wudu tidur lalu mati, maka dia dapat pahala keutamaan seperti mati syahid ya. Bukan. Termasuk syahid akhirat yang kemarin apa? Orang menuntut Nah, sekalipun kamu mati di kasur kamu tuh, kamu sakit nggak pulang-pulang, akhirnya mati di sini, di atas kasur, itu tuh mati syahid namanya. Jadi ini akan dipelihara oleh Allah dari siksa kubur. Termasuk orang mati syahid diantaranya syahid akhirat ya, perhatikan.
orang yang mati tenggelam di lautan, mati syahid. Atau orang yang mati kebakaran, itu juga mati syahid. Orang yang mati COVID, kena wabah, itu juga mati syahid. Orang yang mati kena sakit perut juga dapat nilai mati syahid. Syahid akhirat. Di dunia bukan syahidnya, biasa kan? Tapi dapat keutamaan syahid, namanya syahid akhirat. Termasuk orang yang mati karena mabuk cinta. Ada nih, barangkali ada ya. Mati dalam keadaan mabuk cinta itu seperti kisahnya siapa? Kais dan Laila. Pernah dengar ceritanya enggak? Pernah dengar Laila Majnun ya? Itu mati syahid. Itu syahid akhirat namanya. Tapi ada syaratnya ya. Dia cinta pada seorang cowok dengan cewek. Tapi selama masa percintaan dia menyimpan cintanya. Dia tidak pernah melanggar syariat. Bahkan andai kata bertemu berduaan, dia tidak pernah melanggar syariat. Dia tahan itunya. Tapi dia merasa sakit dengan cintanya itu ya. Jadi menahan itulah yang Allah Ta'ala hargain. Kalau dia mati gara-gara itu ya, itu namanya mati syahid juga ya. Apalagi yang mati syahid, orang yang mati terbunuh, didolimin, apa? Dibegal misalnya. Nah, itu mati syahid juga. Nah. Terus ya kalau kita kan menuntut ilmu ya. Tapi jangan mati dulu ya, masih mudah, jangan. Apalagi orang mati kena reruntuhan. Nah, itu juga mati syahid. Apa? Kena tanah longsor ya. Itu juga mati syahid. Apa nilainya apa? Punya keutamaan syahid akhirat. Di dunia bukan syahid tapi dia dapat keutamaan syahid akhirat. Apalagi Oh, bukan tuh. Bukan itu yang maksud sakit perut. Sakit perut itu beda ya. Sakit perut penyakit, memang ada penyakit perut. Saya pernah kena dulu tuh. Sakit benar itu, cuman saya nggak mati ya. Andai kata mati ketika itu mungkin kondisinya masuk ke kategori mati saya mungkin. Memang ada tuh sakit benar itu. Sampai ibu saya nangis itu. Saya ingat saya udah besar. Ibu saya nangis itu. Saya udah menjerit-jerit sakit perut. Apalagi mati tenggelam ya. Banyak lagi ya diantaranya yang masuk pada kategori mati syahid. Satu orang yang mati syahid ya, termasuk mati syahid, dia akan mendapat apa tadi? Dia akan di apa? Ya'simuhumullah taala min adabil qabri. Dipelihara daripada siksa kubur. Satu, yang kedua, wal muadzin, dan orang tukang adzan. Nah, ini orang tukang adzan nih, enak tukang adzan nih. Wal muadzin, dan orang tukang adzan. Wal mutawaffa, dan orang yang mati yaumal Jumat, hari Jumat. Wa lailatul Jumat, dan juga malam Jumat. Ya, orang yang mati hari Jumat dan malam Jumat juga. Terus kata ulama yang dimaksud dengan siksa apa? Dipelihara siksa kubur apa? Orang mengatakan begini. Jadi yang dimaksud dengan terpelihara siksa kubur itu dia tuh gak disiksa. Kalaupun dia orang jahat, misalnya jahat lah, anggap orang bermaksiat, itu hanya disiksa sesaat saja. Misalnya orang itu bukan orang baik lah, orang jahat, punya dosa, tapi matinya mati syahid. Apa tadi? Kena longsor misalnya, rambuk langsung longsornya. Misalnya nih udah mati. Itu dapat keutamaan tadi, akan mendapat apa tadi? Diselamatkan dari siksa kubur. Yang dimaksud di situ bukan selamanya ya, bukan apa gini. Jadi dia kata sebagai ulama adalah dia akan disiksa juga tapi hanya sebentar. Setelah itu sudah selesai. Tunggu sampai hari kiamat nanti. Ngerti enggak? Atau misalnya kalau dia masuk dihimpit, orang yang mati hari Jumat, jangan salah ya. Orang yang mati hari Jumat akan diselamatkan dari siksa kubur. Yang dimaksud ialah disiksa kalau misalnya dia jahat pun disiksa tapi sesaat. Termasuk kalau maksudnya dapat himpitan dari kuburan hanya dihimpit sesaat. Setelah itu lepas, lalu dia diam akan menunggu sampai hari kiamat. Itu maksudnya. Nah, selama menunggu itulah ya tergantung. Kalau selama menunggu dia punya amal jariah, ya kan mengalir itu sama jariahnya kan ya.
dapat tambahan pahala, atau punya anak yang soleh mendoakan terus, nanti itu akan mengurangi dosa-dosanya, sehingga dimungkinkan kalau sampai kalau kiamat misalnya masih 300 tahun yang kemudian ya, masih lama, nanti suatu saat bisa akhirnya dosanya yang karena dikirimin Fatihah sama yang hidup itu mungkin akan tinggal sedikit, sehingga nanti pada hari kiamat pun akan tinggal sedikit tanpa melalui dosa melalui siksa yang panjang. Kenapa? Karena ada keutamaan karena mati di hari Jumat. Itu maksudnya ya. Jadi bukan tidak disiksa selamanya ya, tapi hanya tidak disiksa selama dikubur. Disiksa sebentar lalu nunggu hari kiamat. Itu keutamaan mati di hari Jumat. Itu maksudnya ya. Itu sebagian ulama seperti itu. Allah alam bisawab ya. Ini kata ulama ya. Lanjut. Wa qala berkata, An-Nabiyyu siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau ya'lamun nasu, andai kata tahu, lau ya'lamu, andai kata tahu an-nasu siapa manusia. Ma pada perkara atau pada sesuatu atau pada rahasia atau pada pahala gitu ya. Fi nidai di dalam adzan, andai kata manusia tahu pahalanya adzan, saking besarnya pahalanya adzan. Terus wasofil awal dan sof yang pertama dalam sholatnya. Andai kata manusia tahu pahalanya adzan dan pahalanya sof pertama dalam sholat. Ini pernah saya bacakan waktu khutbah ya. Tummalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan. Tummalam yajidu, kemudian tidak mendapatkan mereka. Tidak bisa adzan atau tidak bisa mendapat sof pertama. Illa ayastahimu, kecuali mereka berundi. Illa ayastahimu, kecuali mereka berundi alaihi, atas mendapatkan adzan dan sof awal. Lastahamu, maka mereka pun akan berundi. Kalau kita tahu pahalanya adzan dan pahalanya sof pertama, merebut sof pertama dalam sholat, dan tidak akan mendapatkan itu kecuali kita berundi, maka kita pun akan berundi. Saking besarnya pahalanya sof pertama dan juga pahalanya adzan. Andai kata kita dikasih tahu pahalanya. Walau ya'lamuna, dan andai kata tahu manusia annas ya, rujukannya kepada annas ya. Ma fit tahjir, ma pada pahala fit tahjir di dalam tabkir itu apa? Berawal pergi ke tempat sholat maksudnya ya. Awal mengadakan persiapan untuk sholat maksudnya ya. Lastabaku, maka yakti mereka akan berlomba-lomba ilaihi, untuk mendapatkan kesempatan di awal waktu. Walau ya'lamun, dan andai kata tahu manusia annas, walau ya'lamun, dan andai kata tahu annas, ma fil atamati, ma pada pahala fil atamati di dalam salat isya berjamaah, wa subhi, dan salat subuh berjamaah. La atauhuma, yakti mereka akan datang kepada keduanya isya dan subuh dengan berjemaah, walau habwan, sekalipun mereka merangkak. Nah, jadi saking besarnya pahalanya adzan dan pahala sof awal, andai kata manusia tahu dan itu bisa dapat dengan berundi, maka dia akan berundi. Bahkan dalam hadis lain saya pernah bacakan kemarin tuh, la yazalu qaumun yata'akhiruna 'anis sufufil awal hatta yu'akhirhumullah an rahmatihi. Seorang kaum yang mereka tidak mau memilih sof yang pertama, maunya di belakang dulu ya. Kalau ketika giliran sof, temannya didorong ke depan ya. Gini, jangan salah ya. Kan dalam istilah agama ada istilah isar. Apa isar? Artinya isar. Tahu enggak isar? Apa isar? Isar itu artinya mengalah. Yang dimaksud mengalah itu bukan urusan ibadah tapi ya. Kita dianjurkan mengalah untuk kebaikan. Lagi antri nasi, kita mengalah, temannya sudah depan. Itu namanya lebih baik isar, lebih baik mengalah. Tapi kalau urusan ibadah lebih baik di depan, jangan mengalah. Jangan salah. Jadi isar itu yang baik, yang dianjurkan dalam kebaikan, bukan dalam ibadah. Kalau ibadah kita di depan, jangan nyuruh orang suruh sop depan. Kita di depan duluan ya.
Jadi barang siapa yang saya bilang tadi, kalau milih soft belakang dulu, nggak mau di depan. Apa kata Rasulullah? Yuakhirukumullah an rahmati. Allah juga akan ngasih akhir kepada dia rahmatnya itu. Yang lain sudah dapat rahmat, dia nggak dapat terakhir. Yang lain sudah pada pinter, sudah pada cerdas, hafal semuanya, dia nggak hafal. Kenapa? Karena ketika soft pilih paling belakang. Allah juga begitu ngasih kepada dia, ngasih kecerdasan, ngasih kepinteran, ngasih rezeki bahkan di akhir nanti. Kamu kan nggak mau di depan, ya udah nanti belakangan kata apa? Ini sahih hadisnya ya. Ada saya baca di syarah Muslim itu, Sahih Muslim. Jadi ketika orang memilih shaf yang paling akhir, Allah juga akhirkan nanti kasih rahmat. Kalau kamu pengen cepat dapat rahmat, pengen cepat tercapai cita-citanya di depan, pilih di depan shaf awal. Ya. Jadi jangan saling dorong. Ini biasanya cowok nih. Ya, saya tahu nih. Dorong dulu gitu ya. Jangan ya. Biar cepat tercapai cita-citanya. Waqala dan berkata, An-Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad Man barang siapa orang sami'ah yang mendengar Yaman an-nida pada adzan faqabbala dan mengecup Yaman ibhamaihi pada kedua ibu jarinya dikecup fawadu'ah dan meletakkan Yaman ala ainaihi kepada kedua matanya waqala dan berkata Yaman ketika itu ya marhaban bidzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah mengatakan marhaban bidzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Apakah Rasulullah fa'ana maka adapun aku syafi'uhu ialah akan berikan syafaat kepada Yaman yaumul qiyamati di hari kiamat wa qaiduhu dan akan menunjukkan kepada Yaman ilal jannati pada surga. Nah, ini bisa diamalkan nih. Jadi cuman caranya ya ada sebagian ulama mengatakan ketika sampai kepada hayya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunnah tangannya ada yang mengatakan begini saja. Ada yang mengatakan taruh di langit-langit. Yang langit-langit ram itu. Nah. Ada yang mengatakan di gini, yang ini ada yang mengatakan kecup. Lalu di ke matanya gini. Baca marhaban bihabibi qurratu aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata ulama akan diselamatkan dari sakit mata di antaranya. Itu bisa diamalkan. Ini diamalkan saya dulu, saya kan enggak amalkan lama. Lupa ya. Dulu ayah saya ngasih tahu itu. Bisa diamalkan. Tapi ketika sampai hayya, keluar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waqala berkata an-nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man siapa orang qala yang berkata Yaman indal adzan ketika mendengar adzan mengatakan marhaban bil qailina adlan marhaban bis shalawati wa ahlan gitu bacanya ya? Ya. Ada yang lewat? Artinya marhaban selamat datang bil qailina adlan dengan orang-orang yang Oh ada lagi mana? Oh iya ada. Betul. Waqala berkata an-nabi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana waqtul adzan idza kana ketika datang waqtul adzan apa waktu adzan idza kana ketika datang waqtul adzan apa waktu adzan futihat maka dibuka abwabus sama apa pintu-pintu langit wastujibah dan dijawab atau dikabulkan atau dijawab ad-du'a apa doa wa idza kana dan apabila datang waktu iqamah apa waktu iqamah lam turadduh maka tidak akan ditolak da'watuhu apa
doanya ya orang. Bahkan disunahkan ya antara adzan dan iqamah itu kan kalian berdoa. Jadi caranya gimana supaya nyambung? Setelah doa itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, lanjutkan dengan doa kamu sendiri. Terserah mau minta apa saja ya. Jadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah langsung innaka la tuhulil fumiat, tambahin Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu langsung Allahumma ftahli abwabal ilmi, misalnya minta ilmu. Terserah. Pokoknya ketika itu pintu langit dibuka dan semua doa langsung dijawab oleh Allah ya. Apa antara adzan dan iqamah ya. Silakan diamalkan ya. Waqala, dan berkata an-nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang qala yang berkata yaman indal adan, ketika adan, berkata pada perkataan marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Apa artinya marhaban, selamat datang, bil qailina, dengan orang-orang yang berkata adlan, keadilan, yang berkata keadilan, atau orang yang mengucapkan keadilan. Marhaban bis salawati wa ahlan, dan juga selamat datang kepada salat-salat. Kita kan mau salat ya seperti adzan. Dan keluarga-keluarga yang akan melaksanakan salatnya. Kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin. Kataba, maka akan menulis Allah Ta'ala akan menulis Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Alfa lahu, bagi Yaman, alfa hasanatin, pada 1000 kebaikan. Alfa hasanatin, pada 1000 kebaikan. Wa maha, dan menghapus ya Allah anhu, dari Yaman, alfa sayyatin, pada 1000 dosa atau 1000 kejelekan. Wa rafa'a, dan mengangkat ya Allah lahu, bagi Yaman, alfa darajatin, pada 1000 derajat. Wa qala, dan berkata an-nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad man barang siapa orang sami'ah, yang mendengar Yaman, al-adana, pada adan, walam yakul, dan tidak mengucap Yaman, walam yakul, dan tidak mengucap Yaman mitlama qala al-muadzin, pada semisalnya sesuatu, mitlama, pada semisal sesuatu qala yang mengucap al-muadzin, siapa orang yang adzan, fa innahu, maka sesungguhnya Yaman, yumna'u, ialah dicegah Yaman, minas sujud, dari sujud, yaumal qiyamati, di hari kiamat, idza sajada, ketika sujud, al muadzzinun, siapa orang-orang yang tukang adzan semuanya. Jadi kalau ada orang adzan dijawab ya. Bahkan ketika saya tahu, saya waktu di Malaysia itu ya, di Malaysia itu diamalkan ya. Di Malaysia itu ketika ada orang adzan, ini saya bekerja nih, itu tidak ada orang bekerja. Kan kayak saya pegang palu kan, kayak di atas tuh pegang palu. Kapan lagi adzan tuh berhenti semuanya tuh, nggak ada berbunyi palu, nggak ada, berhenti, duduk semuanya dengan adzan. Setelah itu baru lanjutin bekerja. Bahkan sekalipun kalian baca Quran, lagi baca Quran, lagi ngatamin, lagi baca tasbih, lagi zikiran, ketika ada adzan berhenti sejenak, dengarkan adzan dulu, baru setelah itu lanjutin Quran. Kenapa? Karena kalau urusan baca Quran kan bisa selesai, bisa dibaca setelah adzan kan ya. Tapi kalau adzan kan selesai kan nggak bisa lagi jawab. Ya, nunggu lagi nanti asar baru adzan lagi ya. Kan begitu. Maka tetap sunnah kita mengutamakan jawab adzan dulu, sekalipun kita lagi baca Quran. Berhenti dulu baca Quran, dengarkan adzan, setelah itu lanjut baca Quran. Kalau dalam sholat kita jawab di sholat boleh, nggak batal sholatnya, tapi makruh. Jadi kalau lagi kamu sholat, bahwa ada adzan, nggak usah dijawab, nunggu setelah selesai.
Nah, selesai sholat kamu jawab seperti orang adzan itu. Berarti kayak orang adzan kamu Allahu Akbar. Allahu Akbar itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah nadim. La haula wala quwwata illa billah nadim. Berapa kali? 4 kali ya. Baru Allahu Akbar sampai situ. Atau kamu lagi di dalam khola, apa khola? Dalam kamar kecil, dalam WC. Ada orang adzan, enggak usah dijawab. Dengar, diam di dalam. Tapi setelah kamu keluar dari WC, kamu jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa seperti urutan. Ketika sampai kepada hayya 'alas shalah, baca la haula wala quwwata illa billah 4 kali ya. Pokoknya sama dengan itu jawabannya ya. Itu aturannya ya. Jangan sampai enggak jawab. Kenapa? Karena di antara perkara yang menyebabkan su'ul khotimah. Dengarkan. Perkara yang menyebabkan su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah? Dita. Wudu. Ngantuk dia. Di antara yang menyebabkan su'ul khotimah itu ialah mengabaikan jawab orang adzan. Hati-hati. Jadi jangan sampai ketika adzan kita enggak mau memperhatikan. Perhatikan. Kalau kamu lagi di WC, setelah keluar dari WC baru jawab. Kalau kamu lagi sholat, setelah selesai sholat kamu jawab. Kalau lagi baca Quran, berhenti dulu, jawab adzan, baru setelah itu lanjutkan baca Al-Qur'an. Paham tum? Terus termasuk juga, perhatikan, yang termasuk ini sekalian saya ingat, termasuk menyebabkan su'ul khotimah ya, ialah suka mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang. Ini hati-hati. Bahkan sekalipun kalian menjadi nanti takutnya kalian jadi orang-orang hebat lah, jadi ulama, jadi ustadzah yang ulung misalnya nih, pinter ceramah misalnya, kemana-mana ceramahnya sampai nasional atau internasional misalnya. Jangan sampai kamu mencela ulama yang lain atau ustadzah yang lain, jangan sampai ya. Ini diantara hal-hal yang menyebabkan su'ul khotimah. Di akhir hayatnya enggak masuk Islam. Naudzubillah. Jaga itu, pelihara. Jangan sampai mencaci orang lain, mencela orang lain. Bahkan kemarin dikatakan, jangan lupa. Iman dibagi dua, berapa? Dibagi berapa? Bagi dua. Yang pertama apa? Baru kemarin nih. Jangan sampai lupa. Al-imanu nisfani ya. Yang pertama sabar apa? Sabar meninggalkan masih Dita. Wudu. 1, sabar meninggalkan. 2, syukur apa? Syukur apa? Syukur ketika mampu berbuat taat. Ketika bisa sholat, syukur. Ketika kamu jadi orang alim, syukur, tidak bangga, tidak mencaci orang yang lebih rendah nilai ilmunya misalnya nanti. Ketika kamu hafal Quran, syukur, hafal Quran bisa dihafalkan oleh Allah SWT. Bukan sebaliknya malah mencaci orang yang lain yang lebih rendah ya. Jadi itulah iman, ada 2 macam tadi kemarin disebutkan. 1, sabar ketika menghindari maksiat. Yang 2, syukur ketika berhasil melaksanakan ibadah. Alhamdulillah diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu ingetin ya, jangan sampai lupa ya. Lanjut. Nah, terus kalau masalah adzan tadi ya, adzan sudah kamu kelewat, enggak dengar, itu disunahkan segera dijawab ya. Jadi setelah selesai langsung segera jawab. Wa qala berkataan Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatatun, ada 3 golongan. Fi dhillil arsy. Di dalam telah 3 ini fi dhillil arsy, dalam naungan arasy. Yauma la dhillah, di hari tidak ada naungan. Di hari tidak ada naungan illa dhillahu, kecuali naungan Allah. Nanti di hari kiamat itu ya, kan mungkin kita pernah dengar bahwa nanti setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua ya, maka